Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Atlet Papua berhasil meraih 3 emas pada cabur binaraga yang digelar di Auditorium Uncen, Jayapura. Tarian adat Merauke sambut kedatangan atlet di setiap venue PON. Tukang sol sepatu di Merauke kebanjiran orderan saat PON. Tiga atlet binaraga Papua sumbang 3 medali emas di 3 kelas individual pose di Auditorium Uncen, Jayapura, Papua. Ketiga medali emas tersebut diraih Cornelius Amo di kelas 60 kg, Otto Gideon Wandik kelas 65 kg, dan Eduardus Apowo kelas 70 kg. Atlet binaraga Papua Otto Gideon Wandik bangga karena perjuangannya selama ini berhasil dan mencapai puncak. Elohim Israel, saya bersyukur karena perjuangan yang selama ini saya lewati sudah bisa di puncak dan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk tanah leluhur bumi Cendrawasih. Saya bisa memberikan yang terbaik, itu suatu kebanggaan sebagai putra daerah di sini, dan terima kasih untuk semua dukungan dari keluarga, pelatih, pengurus KONI, Bapak Gubernur Lukas NMB yang sudah mendukung kami punya event akbar bersejarah seumur hidup di tanah kami. Ini akan kami kenang, bahkan mungkin adik-adik kami yang baru tumbuh hari ini mereka akan melihat sejarah ini. Dan terima kasih untuk semua dukungan yang telah menyupport kami dalam persiapan latihan dari 2019, 2020 hingga masuk di 2021. Hari ini kita buktikan bahwa Papua kita orang bisa. 3 medali emas dari cabang binaraga ini melampaui target KONI Papua yang menetapkan 2 medali. Ketiga atlet mengucapkan terima kasih atas dukungan pengurus PBSI Papua, KONI Papua, dan pemerintah daerah. Untuk sementara Papua masih tetap berada di urutan kedua dengan 78 medali. Sementara DKI Jakarta berada di puncak dengan 91 medali, disusul Jawa Barat 88 medali. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kontingen Jawa Barat terus mendulang medali emas dari cabang Taekwondo di PON Papua. 3 medali emas tersebut diraih Megawati Tamesti Maheswari di nomor Kyorugi 49 kg, Muhammad Rizal di kelas putra 74 kg, dan Adam Yasid di nomor Kyorugi 68 kg. Ketiga atlet Taekwondo tersebut mengalahkan lawannya di final yang dilangsungkan di Politeknik Penerbangan Jayapura Selasa kemarin. Tambahan 3 medali emas ini menunjukkan Jawa Barat mendominasi cabang Taekwondo di PON ke-20. Saat ini Jawa Barat sudah mengoleksi 7 medali emas dari Taekwondo. Pelatih Taekwondo Jawa Barat CP Firmansyah tetap optimis Jabar masih bisa menambah perolehan medali di nomor-nomor berikutnya. 3 orang atlet alhamdulillah, yang penting anak-anak selamat, motivasi penuh. Ini berkat doa dan dukungan dari masyarakat Jawa Barat. Allah kita masih ada 5 nomor lagi yang dipertandingkan. Ya mudah-mudahan dari 5 nomor itu kita bisa dapat lagi medali emas. Mungkin memberikan motivasi kepada atlet-atlet Jabar yang sedang bertanding, mungkin tanggapannya. Tetap fokus, konsentrasi, karena di sini kan berbeda dengan di Jawa, jadi tekanannya lebih gitu. Waktu kita tuan rumah kemarin memang kita banyak dukungan dari penonton, supporter, dan kita terbatas juga karena kita berperang bukan hanya sama lawan juga, tapi kita berperang sama COVID. Takut atlet ada yang positif. Atlet Taekwondo Adam Yasid Ferdiansah bangga bisa menyumbangkan medali emas bagi Jawa Barat. Ini merupakan emas kedua yang diraihnya. Sebelumnya Yasid juga menyumbang medali emas di PON Jawa Barat lalu. Kita
dan menargetkan emas ya. Iya, sebelumnya juga saya menargetkan emas untuk di PON ini. Ini PON keberapa? PON kedua saya. Sebelumnya di Jawa Barat juga sudah medali emas di Jawa Barat. Di nomor yang sama? Di nomor yang beda. Sebelumnya di Jawa Barat saya 58 kg, sekarang 68 kg. Dan ada harapan kepada atlet yang lain? Harapannya semoga menjadi pacuan yang lain untuk atlet muda agar regenerasi taekwondo Indonesia bisa berlanjut terus untuk kedepannya. Nama lengkap? Nama sama kamu? Adam Yazid Ferdiansyah. Saat ini Jawa Barat berada di posisi ketiga perolehan medali dengan total 90 medali, yakni 29 emas, 26 perak, dan 35 perunggu. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Tim sepak bola Jawa Barat berhasil menaklukkan Maluku Utara dengan skor 3-1 di Stadion Mahachandra Uncen pada Selasa kemarin. Sejak awal pertandingan, Jawa Barat terus menekan. Di menit ke-11, Ilham Kulba berhasil menyerangkan bola di gawang lawan sehingga skor menjadi 1-0. Selang 8 menit, Maluku Utara berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Sunawan Rusni. Hingga babak pertama berakhir, skor tidak berubah 1-1. Di babak kedua, Jawa Barat terus melancarkan serangan sehingga merepotkan barisan belakang Maluku Utara. Dan di menit ke-47, gawang Maluku Utara kembali kebobolan oleh tendangan keras Andri Febriansah dan skor menjadi 2-1 untuk Jawa Barat. Akibat benturan keras, penjaga gawang Maluku Utara, Andriani Hadidau, harus ditanduk keluar lapangan dan diganti Fradian Husain. Menit ke-90, Jawa Barat kembali menambah 1 gol lewat kaki kanan Andri Febriansah dan skor menjadi 3-1. Pelatih sepak bola Jawa Barat Muhammad Yudiantara mengakui anak asuhnya bermain lepas dan gol di menit awal merupakan kunci kemenangannya. Tentunya ada perubahan gaya bermain dari babak pertama ke babak kedua, tapi tidak begitu kentara. Saya lebih banyak memasang pemain depan karena bagi Jawa Barat draw apalagi kalah sudah pasti tersingkir. Jadi saya lebih attacking bermain. Adapun di akhir-akhir anak-anak sudah menurunkan tempo, saya lebih cari pengamanan untuk mengamankan kemenangan. Sebetulnya kunci tadi Jabar bisa menang tuh mematikan apa sih di Maluku? Sebetulnya anak-anak bisa menerapkan strategi yang tim pelatih buat. Terus kita bisa mencetak gol lebih cepat. Itu modal anak-anak. Karena jujur evaluasi kami 2 pertandingan kemarin mental anak-anak masih belum percaya diri 100%. Tapi dengan pertandingan tadi alhamdulillah mudah-mudahan babak selanjutnya anak-anak lebih percaya diri. Dengan kemenangan ini, Jawa Barat akan mendampingi Papua di grup A dan melaju ke babak 6 besar. Sementara itu di Mimika, cabang olahraga aeromodeling resmi dilangsungkan di distrik Iwaka. Cabang olahraga ini diikuti 48 atlet dari 12 kontingen dan akan memperebutkan 46 medali. Pertandingan dilakukan menggunakan pesawat kecil. Pesawat tersebut dilempar menggunakan tangan dan akan dinilai selama 2 menit mengudara. Lomba akan berlangsung selama 6 ronde dan akan dipilih 3 atlet terbaik. Pada pembukaan pertandingan, atlet Jawa Timur dan Papua bersaing ketat di nomor outdoor hand launch glider putri. Atlet Jawa Timur juara dengan meraih poin 484, disusul Papua dan Jawa Tengah. Epen Kataren dan Igo Batmomolin melaporkan dari Jayapura dan Mimika. Tim Takraw Kalimantan Selatan berhasil melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan Sumatera Selatan dalam penyisihan grup yang digelar di venue Sepak Takraw Uncen Selasa kemarin. Tampil dengan semangat yang tinggi, tim sepak takraw Kalsel yang turun di nomor double event putra akhirnya berhasil menang atas Sumatera Selatan 2-1. Menurut pelatih Kalimantan Selatan Naharudin, ia akan mematangkan strategi saat masuk 8 besar nanti. Ini belum berakhir. Kita berangkat di sana mempunyai tekad untuk membawa Kalimantan Selatan. Seperti yang saya katakan bahwa kita
punya target paling tidak masuk semifinal. Itu target kami. Alhamdulillah, walaupun pertandingan tadi melawan Sumsel agak tegang, alhamdulillah anak-anak bisa maksimal untuk memenangkan pertandingan. Kami belum tahu apakah siapa nanti yang juara pool di pool B, tapi yang jelas evaluasi yang paling anak-anak harus jaga stamina karena musuh kita di semifinal nanti, di perempat final nanti tidak seperti yang kita lawan tadi, lebih kuat lagi. Naharudin menambahkan target timnya adalah masuk semifinal. Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Warga Merauke boleh berbangga diri karena kotanya terpilih menjadi salah satu tuan rumah pesta olahraga terbesar PON ke-20 Papua. Untuk memeriahkan perhelatan besar ini, warga Merauke menggelar tarian adat di depan setiap venue untuk menyambut atlet yang akan bertanding. Semisal di venue Anggar di Jalan Biak yang mulai hari ini dipertandingkan. Tarian ini untuk apa ini sebenarnya? Tarian namanya tarian Yosim Kreasi. Tarian Yosim Kreasi ini biasanya tarian dibawakan anak-anak muda di Pulau Imam. Khususnya kita suku Kima-Ima di Pulau Imam. Tarian pemuda-pemudi untuk menyambut tamu. Ya, biasa lagu-lagu kreasi, lagu-lagu candaan, lagu-lagu kekerabatan yang dibawa. Tapi di sini kami siap menyambut para kontingen dari seluruh Indonesia yang datang bertanding untuk pertandingan Anggar. Kapan orang menari seberapa jam kira-kira? Kami menari menyambut tamu, ya siapa yang datang ataupun tamu yang berlomba dengan pengunjung yang datang. Nah, jadi kami di sini menghibur untuk seluruh masyarakat, bukan hanya tamu saja, tapi untuk seluruh masyarakat yang menonton. Kami sungguh bangga dan berterima kasih sekali karena kami pemuda-pemudi khususnya Sanggar Unju Maru bisa terlibat di dalam ajang PON untuk turut memeriahkan PON di Kabupaten Merauke. Kami di sini menghibur bukan hanya khusus untuk yang berlaga di Anggar, tapi khususnya untuk seluruh masyarakat. Tarian Yosim Pancar atau tarian penyambutan tamu ini dimainkan sekelompok pemuda asli Kimam. Tarian adat merupakan tarian yang memberikan semangat bagi setiap atlet untuk bertanding dan meraih prestasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. (12) provinsi menurunkan atlet renang andalannya pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua yang berlangsung di venue Teluk Yosudarso Selasa kemarin. Pertandingan perdana itu dihadiri oleh Wakil Ketua Persi dan Wali Kota Jayapura. Wakil Ketua Umum Persi Sarman Simanjorang mengatakan venue Teluk Yosudarso di Kota Jayapura merupakan arena tanding olahraga perairan yang terbaik di Indonesia dan layak melangsungkan kejuaraan internasional. PON di Papua ini nantinya KONI Papua mungkin dukungan dari Pak Wali Kota yang mudah-mudahan ke depan akan dilakukan kejuaraan-kejuaraan dunia di sini. Dan kami juga sampaikan bahwa PBPRSI dengan adanya stadium akuatik yang bertaraf internasional, kami juga ke depan akan merancang adanya kejuaraan-kejuaraan internasional di Papua. Teluk Yosudarso di Kota Jayapura dilombakan lomba renang perairan terbuka, dan ini satu kebanggaan bagi kami bisa memperlihatkan keindahan Kota Jayapura dan dari Ufuk Timur Indonesia bisa ada meraih prestasi untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan kami ingin supaya pada prestasi di Papua kami lihat kurang sekali minat di perairan. Kami akan bekerjasama dengan KONI Papua dan KONI Kota Jayapura dan tempat ini bisa dijadikan sebagai tempat pelanas untuk Indonesia ke depan. Dalam pertandingan perdana ini, Resa Kania Dewi, atlet asal Jawa Timur, berhasil juara di nomor 5.000 meter putri dengan catatan waktu 1 jam 6 menit. Di nomor kedua, medali perak diraih Raina Saumi Grahana dari Jawa Barat dengan catatan waktu 1 jam 10 menit.
Sedangkan di posisi ketiga medali perunggu diraih Valerie Peulini Yuwono dari Yogyakarta dengan catatan waktu 1 jam 13 menit. Penyerahan medali perdana diserahkan oleh Wali Kota Jayapura. Alhamdulillah sih seru, soalnya kan nomor pertama juga. Baru pertama ya? Untuk berkumpul di nanti setelah ini selanjutnya sekali lagi dimohon kepada seluruh ofisial untuk berkumpul di tenda VIP. Terima kasih. Bisa untuk adaptasi cuaca di sini sama laut di sini beda nggak sama Malaka di sana? Oh, beda banget, di sini lebih panas. Udara terus suhu airnya juga lebih panas. Solusinya menghadapi susah yang bisa Soalnya kita Jawa Timur datang ke sini lebih awal dibanding kontingen lain, jadi adaptasinya mungkin lebih cepat. Kan berapa hari bisa? Dari tanggal 28 sampai di sini. Di kolom biru target. Ya semoga lihat nanti aja. Di Nomor banyak sih, saya turunnya sekitar 10 nomor, nanti lihat aja nanti target. sesuai target atau? Iya, alhamdulillah. Ini prestasi medali emas pertama ya? Di PON ini ya. Di PON ini ya. Selanjutnya akan diperlombakan nomor 10.000 meter dan 3.000 meter. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Cabang olahraga Anggar Selasa kemarin mulai dipertandingkan. 13 kontingen mulai bertarung memperebutkan medali di Gedung Arkilaus, Merauke. Ada 10 emas yang diperebutkan dalam cabang olahraga ini. Kontingen Riau yang merupakan peraih emas terbanyak pada PON Jabar tetap yakin bisa mendominasi dengan memboyong seluruh medali emas. Jumlah atlet kita 15 orang, 6 putri, 9 orang putra. Turun untuk berapa kelas ini, Pak? Untuk putri ada 4, kemudian dari untuk putra ada 6. 6 orang, Pak ya? 6 nomor. 6 nomor, Pak ya? Semuanya 10 nomor. 10 nomor. Pak, yang menjadi andalan dari Riau ini kira-kira di kelas mana nih, Pak? Yang mungkin berpotensi untuk dapat emas ini? Itu floret putri, perorangan, dan bergu. Kemudian degen putri, perorangan juga bergu. Kemudian floret putra bergu dan perorangan, degen putra juga bergu dan perorangan. Hampir semua kelas, Pak, yang dicanangkan oleh Riau. Nah, berapa target emas yang dicanangkan oleh Riau ini, Pak? Kalau KONI Riau menargetkan 4 emas. 4 emas, Pak. Dari berapa emas yang diperebutkan, Pak? 10. 10, Pak ya? Pak, untuk Riau sendiri, kira-kira lawan yang terberat dari kontingen mana, Pak? Kalau untuk nomor floret putri itu Jawa Barat, Kalbar, untuk perorangan, kemudian termasuk Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Pak, kalau untuk Papua. Oh, Papua ya. Pak, kalau untuk PON yang lalu, berapa yang didapat emas dari Anggar ini, Riau ini, Pak? 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Berarti ini naik, Pak ya? Ya, ini prapon kemarin kita dapat 5 emas. 5 emas, Pak ya. Jadi berpatokan yang prapon itu, Pak ya? Berpatokan dari prapon. Untuk cabang olahraga Anggar ini, Riau membawa 15 atlet, 6 diantaranya wanita dan 9 pria. Mereka akan turun di semua kelas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. PON Papua ternyata tidak saja membawa berkah bagi pedagang cindramata, namun juga tukang sol sepatu yang setiap hari mangkal di depan gedung olahraga Merauke. Ternyata tidak sedikit atlet, pelatih bahkan wasit yang membutuhkan jasa mereka memperbaiki sepatu. Hari itu setidaknya ada 3 pasang sepatu milik pelanggan yang harus diperbaiki. Dengan cekatan, tangan terampil tukang sol sepatu ini menjahit sepatu yang memang sudah rusak. Sama PON berlangsung di GOR ini, banyak juga yang atlet, pelatih yang bawa datang sepatunya ya, Bang, di sini? Ya, ada. Ada ya? Ada 3 tiap hari ya, Bang? Ya. Terus itu biasa dijahit apanya yang sobek, Bang, yang rusak? Ya, sepatu, celana saya. Oh, tiap hari 3 itu ya? Ya. Bang, itu kalau yang bawa itu dari mana aja, Bang? Ya, karena itu tadi ada dari Kalbar itu. Dari Kalimantan ya? Terus dari mana yang kemarin-kemarin itu? Kaltim. Kaltim juga ada ya? Bawa tas juga ya, jahit ya. Bang, kalau sehari itu sebelum PON itu biasanya dapat berapa pasang sehari bisa jahitnya?
Ya paling 10-15. 15. Nah selama ada PON ini berapa nambahnya itu bang? Ya nambah 10 lah. Nambah 10 lagi ya, setiap hari ya bang ya? Bang kalau sekali jet spot itu berapa bang biayanya bang? 25 sampai 30. 25 sampai 30. Sama harganya dengan PON ini sama ya? Iya. Bisa bang cenangan PON ini? Ya alhamdulillah dengan adanya PON ini kita bisa nambah lah penghasilan lah. Dari lumayan. Atletnya? Iya. Kalau saya sudah ada 2 orang. 2 orang ya? Ya. Itu sepatunya memang rusak atau memang sengaja dilihat aja? Kalau wasit sudah ada 2 orang juga. 2 orang juga Pak ya? Ya. Tapi kalau tarifnya itu seperti sama Pak ya tarifnya? Iya Pak. Sebelum PON biasanya para tukang sol sepatu ini hanya mendapat orderan 5-10 per hari. Kini orderan meningkat hingga 25 per hari. Sehingga rata-rata per hari mereka bisa membawa pulang di atas Rp300.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perlombaan terjun payung Selasa kemarin mulai dilangsungkan di venue terbang layang Mimika dan diikuti 12 kontingen untuk 6 nomor. Ke-6 nomor yang diperlombakan yakni kecepatan mendarat grup putra-putri, ketepatan mendarat perorangan putra dan putri, kerjasama tim di udara, serta kerjasama parasut. Cabang olahraga terjun payung ini terlambat dipertandingkan karena kendala cuaca. Untuk memperlancar lomba, tentara ikut membantu dengan menyediakan pesawat. Terjun payung mempertandingkan 6 nomor. Ketepatan mendarat bergu putra, ketepatan mendarat bergu putri, ketepatan mendarat perorangan putra, ketepatan mendarat perorangan putri, kerjasama di udara dan kerjasama antar parasut. Kita mulai sesuai jadwal tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 selama 12 hari. Tetapi kami punya prosedur, ada dulu penerjunan orientasi. Seluruh kontingen yang berjumlah 12 provinsi harus melakukan itu untuk mereka mengenal wilayah dan area penerjunan. Itu sudah berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Lalu penerjunan pertandingan sudah mulai hari ini. Kita didukung oleh pesawat TNI dari TNI AU berupa CN235, kemudian juga akan bantu juga nanti CN295, juga dibantu dari helikopter Karakal TNI Angkatan Udara, serta heli Bell dari TNI Angkatan Darat untuk SAR dan medis evacuation. Dari 6 nomor tersebut, ada 2 nomor lomba yang dilakukan selama 8 babak untuk putra dan putri dan akan berakhir pada 13 Oktober. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemda Manokwari, Provinsi Papua Barat terus mengejar target kekebalan komunal atau herd community dengan menggelar vaksinasi. Vaksinasi massal dilakukan dengan sistem jemput bola yang dilakukan ke rumah-rumah dan tempat ibadah seperti di Wihara Buddha. Kapolres Manokwari yang memantau langsung vaksinasi massal mengatakan masyarakat sangat antusias mengikutinya sehingga ratusan dosis vaksin yang disiapkan tidak cukup. Jadi karena animo masyarakat, ya, kenapa kami sampaikan batas 300? Karena kami kemarin prediksi 300, tapi ternyata melebihi sehingga tadi vaksin sempat yang khusus yang Sinovac itu sampai habis, sehingga petugas nakes kembali ke Polda untuk mengambil vaksin lagi untuk tambahan lagi. Jadi tetap vaksin masih ada, cuma karena kami memintanya kemarin hanya terbatas 300 tersebut, sehingga ini melebihi, sehingga terpaksa petugas minta waktu sebentar untuk mengambil kekurangan dari vaksinnya. Kami terima kasih kepada masyarakat karena sekarang semakin banyak yang sudah memahami tentang pentingnya vaksin. Sama kita kembalikan pada diri kita masing-masing, waktu masih kecil orang tua kita memberi imunisasi tersebut tujuannya untuk kekebalan dan kesehatan kita. Pengurus Wihara Buddha mengungkapkan rasa terima kasih dan akan mendukung vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah. Terima kasih ini atas peran Kapolres untuk membantu masyarakat sekitar di Wihara untuk ini dalam rangka untuk vaksinisasi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita target untuk 70%,
semoga ini bisa dipenuhi di kita di Provinsi Papua Barat. Jadi kami di dalam hal ini Wihara Buddha Praba siap mendukung untuk program pemerintah. Terima kasih. Vaksinasi sejauh ini terbukti menurunkan tingkat penularan COVID-19 di beberapa daerah. Namun warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Saat ini penularan COVID-19 di Manokwari sudah menurun. Sebulan lalu kasus positif bisa mencapai puluhan kasus per hari, kini sudah jauh menurun. James melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.